Di video ke-8 ini kita akan membuat search atau pencarian di dalam Visual Basic. Tentu pencarian ini berdasarkan database tentunya ya. Kita buka programnya, lalu kita buka Solution Explorer. Ntar kita buka beberapa preview program yang telah kita buat di video sebelumnya, tentunya di form 1, form 2, form 3, dan form 4. Oke, kita lihat di situ kita sudah mendapatkan 5 button, dimana browse sudah, simpan sudah, lalu kita tinggal search lagi. Nah, tentu di search ini kita harus mencari apa yang bakal kita search. Tentunya kita bakal nyarinya yang di backup ID sesuai database yang telah kita buat di video sebelumnya, dimana kita akan memanggilkan melalui backup ID yang auto number tentunya, jadi tidak ada lagi namanya dedukasi data. Oke, seperti biasa ini adalah kita mendapatkan satu lagi text box, yaitu text box 2 untuk ID. Tentu kita bakal membuat animasinya, yaitu di event mouse move. Sebenarnya gampang saja, kita tinggal mengcopy pastikan coding sebelumnya gitu. Jika kalian misalnya belum tahu codingnya gimana, kalian bisa nonton video sebelumnya atau kalian bisa mengikuti video ini. Saya membuat lagi ulang agar kalian yang datang bisa memahami gitu. Lalu untuk codingnya ini kita balikkan saja yang ID yang kita kasih di awal menjadi di akhir. Kita pastikan di panel 3. Untuk yang tidak tahu apa yang dimana panel 3 itulah panel kontennya. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tentunya kalian bisa melihat di video sebelumnya, yaitu ada video pertama. Oke, kita jalankan apakah berhasil. Oke, berhasil otomatis itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Lalu kita kembali lagi ke form 4, lalu di bagian search kita double klik. Lalu kita membuat sebuah coding search di sini. Oke, untuk SQL-nya sendiri itu sudah kita lakukan deklarasi di modul ya, modul di video sebelumnya. Jika kalian belum melihat, silahkan lihat di video sebelumnya. Oke, ya untuk SQL ini kita hanya mengambil sebuah backup ID, yaitu field backup ID di tabel chroot tentunya. Itu ada di dalam database. Oke, untuk kalian yang belum membuat database, tentu kalian harus nonton video sebelumnya lagi gitu. Jadi saya usahakan kalian tuh menonton video sebelumnya dari awal agar kalian dapat mengikutinya dengan baik. Oke, tentunya backup ID ini kita panggil berdasarkan di nilai yang ada di textbook 2, karena ID itu ada di textbook 2. Sedangkan textbook 1 itu adalah index. Lalu kita panggil lagi constring my connection. Oke, my connection sudah kita kasihkan juga di modul di video sebelumnya. Lalu kita open koneksi. Nah, kita buka dulu di bin debug-nya. Kita cari database kita itu multimedia.accdb. Kita buka. Lalu kita buka yang enable content, lalu kita buka yang chroot. Di situ kita akan memperlihatkan di situ ada namanya backup ID bagian field-nya, di mana ada 3 record. Oke, yang itu asalnya saya tunjukin. Dan kita coba lagi untuk memasukkan beberapa code seperti with cmd-nya, lalu .connection, terus comment tag gitu ya kan. Ini kalian bisa ngikutinnya gitu. Comment tag di sini di mana SQL itu adalah comment. Jadi SQL di sini sebagai pengganti komennya. Kenapa nggak langsung agar lebih cepat saja, seperti kalau kita deklarasikan CMD langsung, seperti kita CMD sama dengan new OLEDB comment itu bakal lama. Jadi kalau kita gantikan menjadi comment tag di mana SQL itu sebagai CMD-nya, jadi lebih singkat saja. Jadi untuk pencarian itu tergantung kalian mau gunain gimana nya gitu. Itu tergantung kalian.
Terus kita deklarasikan try, lalu kita kasihkan data adapter seperti yang kita telah lakukan deklarasi di video sebelumnya di modul, dimana DA itu adalah data adapter. Jadi DA di sini tidak perlu wajib ya, maksud saya tuh namanya harus DA, nggak perlu wajib, karena bisa kalian ganti menjadi AD atau DAP up dan lain-lain sebagainya. Yang penting kalian tuh mengerti apa maksud dari variabel itu. Oke, row di sini itu adalah field-nya ya. Field-nya itu kita tahu bahwa backup ID itu di row 0 dengan item. Nah, item 1 gitu ya kan. Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, arch image itu adalah deklarasi untuk gambar ya. Dan untuk deklarasi nama IBIM itu hanya sebagai opsional. Jadi kalian bisa merubahnya itu. Jadi nggak perlu IBIM juga gitu. Bisa kalian rubah menjadi seperti query gitu, atau query 1, query 2, atau kayak video 1, video 2. Jadi bebas kalian, atau gambar 1, gambar 2 bebas kan gitu ya kan. Jadi tidak perlu wajib gitu harus namanya itu. Oke, di sini kan kita kan mengambil gambar melalui VictorBox ya. Kita memasukkan gambar dari pencarian ID kita itu di VictorBox 3. Oke, kan itu VictorBox 3 kan. Itu saya tunjukin mana yang VictorBox 3. Jadi kalian jangan sampai salah mengambil, karena ada beberapa kalian tuh yang bakal tidak sama, seperti misalnya kalian modifikasi di video sebelumnya di mana kalian menggunakan hanya 2 VictorBox atau 1 VictorBox. Jadi gitu. Jadi misalnya kalau 1 VictorBox otomatis VictorBox 1 kalian ya kan. Kalau 3 VictorBox otomatis VictorBox yang terakhir itu VictorBox yang bakal kalian masukkan sebagai search-nya atau pencarian datanya. Oke, kita buat catch di situ message box itu misalnya opsional ya. Bisa kalian masukin, bisa kalian tidak masukin. Oke, kita coba. Oke, kita lihat di situ 3, di mana di row 3 record 3 itu ada namanya KTP BIM kalau salah ya. Kita cari, oke, berhasil. Arti pencarian di sini berhasil kita lakukan, di mana kita berhasil mencari yang backup ID 3 itu KTP BIM yang kita lihat di situ. Oke, arti berhasil dalam kode pencariannya. Itu otomatis kode pencarian kita berhasil kita lakukan. Jadi kalian bisa ngikutin gitu, atau kalian modifikasi apa yang kalian panggil. Mungkin sekian dari video yang ini, kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye bye.